Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, lafaz la haula wa la quwata illa billah memiliki makna dan keutamaan mendalam. Lafaz tersebut adalah satu dari 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang terkenal zuhud, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar mengatakan, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Kedua, beliau memerintahkanku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Yang ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi dengan orang-orang meskipun mereka kasar kepadaku. Dan yang keempat, aku dianjurkan agar banyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Dan yang keenam, beliau mewasiatkan agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beliau melarangku agar tidak meminta-minta suatu pun kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat lain, Qais bin Sa'ad bin Ubadah menuturkan bahwa ayahnya menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk melayani beliau. Suatu ketika Nabi melewatinya yang telah selesai sholat. Lalu beliau menyentuhnya dengan kaki beliau. Beliau berkata, maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari pintu surga? Ia menjawab, tentu ya Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, la haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dari lafaz tersebut ada beberapa keutamaan yang tentunya sangat berguna bagi kita sebagai umat muslim. Yang pertama, keutamaan dalam membaca lafaz la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yaitu menjaga seseorang dari godaan syaitan. Imam Asyuyuti dalam Al-Habaib fi Akhbar Al-Mala'i menceritakan sebuah riwayat tentang keutamaan lafaz la haula wa la quwata illa billah. Diceritakan ada syaitan yang mengaku mendengar kabar dari langit. Dahulu aku pernah bersama Kisra, lalu ia mengutusku untuk mengerjakan suatu urusannya. Aku pun keluar rumah dan ketika aku pulang aku memergoki syaitan yang menggantikanku di tengah keluargaku dengan rupa seperti diriku. Ia menampakkan diri kepadaku dan berkata, buatlah perjanjian denganku bahwa aku mendapatkan 1 hari dan kamu mendapatkan 1 hari. Jika tidak, maka aku akan hancurkan kamu. Aku pun menyetujui persyaratan itu sehingga dia menjadi temanku di mana kami saling berbincang. Pada suatu hari ia berkata, sesungguhnya aku termasuk syaitan yang mencuri dengar dari langit. Malam ini adalah giliranku. Syaitan itu berkata. Lalu aku berkata, apakah engkau mengizinkanku untuk pergi bersamamu? Syaitan itu menjawab, ya, bersiap-siaplah.
Kemudian ia mendatangiku dan berkata, peganglah rambutku, peganglah rambut tengkukku, dan jangan sekali engkau melepaskannya karena engkau akan mati. Aku pun memegangi rambut tengkuknya, lalu setan itu naik hingga aku menyentuh langit. Lalu setan itu naik hingga aku menyentuh langit. Tiba-tiba ada malaikat yang mengatakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Akibatnya setan-setan itu jatuh tersungkur dan aku juga jatuh. Lalu aku kembali ke tengah keluargaku. Setelah beberapa hari aku mendapatinya masuk ke rumahku. Lalu ia mengatakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sehingga setan tersebut lumer hingga menjadi seperti lalat. Kemudian ia berkata kepadaku, bacaan itu telah menjaganya. Setelah itu setan tersebut hilang beritanya dari kami. Dan keutamaan yang kedua adalah simpanan pahala berharga di surga. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa lafaz la haula wa la quwata illa billah merupakan simpanan pahala berharga di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wa la quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan keutamaan yang ketiga, jawaban ketika muazzin mengumandangkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjawab dengan lafaz la haula wa la quwata illa billah ketika muazzin mengumandangkan azan, tepatnya saat berseru hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hal ini mengacu pada hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Umar bin Khattab. Dan keutamaan yang keempat merupakan obat dari 99 penyakit. Muhammad Khatib mengatakan dalam buku Misteri Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil yang menukil sebuah riwayat Al-Uqaili melalui Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Muhammad Khatib menjelaskan maksud penyakit paling ringan adalah penyakit yang mudah terjangkit dalam jiwa manusia dan membahayakan dirinya, karena syaitan selalu memanfaatkan kelemahan tersebut untuk membolak-balikkan hati manusia agar menjadi lupa, seperti lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berzikir la haula wa la quwata illa billah, insyaallah kita semua akan terbebas dari 99 penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.